Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kita dengan visi dan misi mencerdaskan kehidupan bangsa. Saluran ini kami buat secara manual supaya para penonton bisa membayangkan seperti belajar yang sesungguhnya atau secara langsung. Baik, langsung kita mulai. Pelajaran kali ini membahas tentang ASEAN yang mempunyai kepanjangan yaitu Association of South Asia Nation. Cukup rumit ya nama yang dibuat, karena memang bahasa yang digunakan adalah bahasa internasional. Perlu kita ketahui bahwasanya of South itu adalah Tenggara. Lalu apa beda dari ASEAN dan Asia? Asia itu adalah benua, di mana benua itu adalah hamparan daratan atau gugusan yang luas dan berkumpulnya negara-negara. Bisa diartikan daratan. Lalu lawannya adalah samudra. Samudra itu adalah kumpulan dari laut-laut. Makanya samudra itu hamparan air yang sangat luas. Jadi kalau samudra bisa dipastikan laut. Tetapi kalau laut belum tentu samudra. Nantinya setelah pelajaran ini kita juga akan menjelaskan ke jenjang berikutnya, yaitu tentang benua selain Asia. Antara lain semisal Afrika, Eropa, Amerika, dan lain-lain. Untuk menghafalnya, kita harus memulai dari diri kita sendiri. Di mana kita berpijak, di mana kita hidup, disitulah kita pelajari. Lalu nantinya kita akan bisa mudah dengan menghafal tempat-tempat lain secara luas. Asia sendiri itu dibagi dalam 5 bagian. Dari mulai kita tulis, biasakan menulis, menghafal yang kita ketahui. Lalu tengah, timur, barat, dan selatan. Tentunya nama-nama berikut disematkan karena sesuai dengan arah mata angin. Sering kita ketahui bahwasanya yang pokok adalah utara, selatan, barat, dan timur. Di manakah letak Tenggara itu? Tenggara
bisa kita sebut terletak di pojok. Apakah ada tempat yang berada di pojok yang lain? 4 ini tentunya ada. Di sini Tenggara itu diakhiri dengan huruf A. Maka di sebelah sini juga nantinya juga akan diakhiri huruf A. Barat Daya. Lalu di sini ada Timur Laut, diakhiri dengan laut. Di sini ada Barat Laut. Di dalam Asia, saya misalkan kita berada pada posisi sebelah tenggara atau pojok sebelah kanan bawah. Untuk memudahkan kita mengidentifikasi arah mata angin, coba nanti kalian berdiri menghadap ke utara, rentangkan tangan. Yang di hadapan kita itu adalah utara, di belakang berarti selatan, di sebelah kanan berarti adalah timur, di sebelah kiri adalah barat. Nah, di pojokan itu kita bisa bergeser untuk posisi serong. Lanjut, ASEAN didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967. Kenapa saya tulis besar? Hal ini untuk memudahkan kita menghafal 8867. Nantinya kalau keluar dalam ujian, kita sudah cukup hafal dengan trik menghafal seperti ini. Adapun anggotanya adalah, kita tulis dulu negara kita, Thailand, yang paling dekat dengan kita, Singapura, Malaysia, dan Filipina. Mereka 5 negara ini menyepakati berdirinya ASEAN pada tanggal dan tahun ini di Bangkok. Manakah Bangkok itu? Nanti kita akan membahas tentang ibu kota negara. Kemudian tambahannya, ASEAN berjumlah 10 ya, yaitu antara lain, sebutkan dari negara yang terdekat ini: Brunei, berlanjut ke utara, Vietnam, lalu sampingnya Kamboja, Laos, dan Myanmar. Yang paling jauh sendiri letaknya adalah Myanmar. Sudah berbatasan dengan daerah Cina. Mengapa ASEAN didirikan? Tentunya kita harus tahu ya, bahwasanya jika kita hidup sendiri, kita tidak bisa melangkah sejauh mungkin. Maka dari itu, dengan adanya perkumpulan ini, kita bisa saling mengisi, saling membagi, dan saling bekerja sama. Bekerja sama dalam arti tentang apa? Bisa kita singkat secara ekonomi, berarti otomatis memajukan ekonomi, kesejahteraan,
budaya, dan masih banyak yang lainnya. Untuk menghafalkan kerjasama ini, kita harus tahu poin pokok. Kalau tentang ekonomi, berarti itu ada hubungannya dengan jalannya sebuah kehidupan, yaitu materi, pekerjaan, yang bisa menghasilkan kesejahteraan, kemakmuran bagi penduduk-penduduk yang ada di negara ke negara berikutnya. Untuk budaya, kita juga bisa mengenal. Sering kita mengartikan bahwasanya budaya itu pada umumnya adalah pada aspek pertunjukan, pertukaran pelajar, dan masih banyak lagi. Untuk memudahkan kita lagi tentang mengenal ASEAN, kita harus tahu segala sesuatu kegiatan ASEAN pada umumnya. Suatu misal, nanti kalian akan mengenal yang namanya ibu kota, bendera, mata uang, dan lain-lain. Suatu misal yang mudah untuk diterima adalah dalam bidang olahraga. Kalau kalian sering mendengar kata olahraga, tentunya ini adalah suatu kegiatan yang bersifat tahunan, yang sering kita lihat acaranya, yaitu adalah SEA Games. SEA Games diikuti oleh negara-negara di ASEAN. Nantinya dalam SEA Games ini akan diadakan penyeleksian untuk masuk ke tahap Asia Games, di mana nanti kita akan diadu dengan negara-negara seluruh benua Asia, Selatan, Timur, Barat, dan Tengah. Untuk ibu kota itu cukup mudah menghafal. Bagi yang sudah hafal sebagian nama ibu kota di negara ASEAN, tidak perlu dihafal lagi. Yang mungkin perlu dihafal adalah negara yang belum hafal ibu kotanya. Suatu misal, Indonesia, kita nggak usah menghafal Indonesia, karena Indonesia kita sudah tahu bahwasanya Indonesia adalah Jakarta, Malaysia Kuala Lumpur, Singapura, Brunei Bandar Sri Begawan. Yang mungkin akan sulit dihafal adalah negara dengan bagian utara Asia Tenggara. Berikut ulasan cuplikan, nanti akan saya tunjukkan gimana cara menghafal ibu kota di negara ASEAN. Untuk bendera, kita cukup menghafal warna dan ciri-ciri. Untuk struktur ataupun bentuk permukaan yang nampak, kita cukup bisa melihat di siaran-siaran tentang pariwisata. Nantinya kita akan tahu, oh ternyata Borobudur itu di Indonesia. Timbulkan rasa penasaran, seperti apa Borobudur? Oh ternyata sungai
Chao Phraya, ternyata Sungai Mekong, ternyata Gunung Jayawijaya, dan ternyata Gunung Kinabalu itu ada di mana. Nantinya kita akan menyukai tentang ensiklopedia atau pengetahuan-pengetahuan dengan cara tersebut.